Annyeong Netidainers, balik lagi di Gangnam Iyagi hari ini barengan sama Mayang Dira. Kemarin kayaknya ada yang rame ya Netidainers ya, kalau misalnya kamu lihat di Instagram atau misalnya kamu pemantau di X gitu kan ya, lagi rame banget soal isu Go Yeonjung yang dibilang katanya oplas. Jadi sebenarnya oplas beneran? Apa editan? Apa gimana? Nah, gini loh Netidainers. Jadi sebenarnya ini awal mulanya ya, di Januari 2023 sebenarnya muncul nih isu kalau misalnya Go Yeonjung itu dituduh operasi plastik atau oplas gitu. Tapi gak ada bukti foto sama sekali, dan itu juga direspon langsung sama agensinya Go Yeonjung yaitu MAA Entertainment, dan pastinya katanya bakalan langsung dibawa masalah ini ke ranah hukum. Terus dari situ masalahnya nggak lanjut, udah deh gitu, kelar di tahun 2023. Nggak taunya di tahun 2025 ini, tepatnya di tanggal 23 April kemarin, isu Go Yeonjung ini ternyata naik lagi, sama halnya dituduh operasi plastik. Terus lagi mungkin bedanya yang di tahun 2025 ini ada bukti foto before dan juga after. Nah, itulah mungkin yang bikin agensinya Go Yeonjung, si MAA Entertainment ini mulai terusik lagi, dan katanya ini udah mulai hal serius dan bakalan dibawa ke ranah hukum. Tapi kenapa sih kalau misalnya dituduh operasi plastik di Korea ini bisa sampai dibawa ke pengadilan lah, terus juga ada gugatan hukum dan lain sebagainya? Apakah emang seserius itu? Terus lagi, sempat notice nggak sih kalau misalnya kan yang dituduh oplasnya adalah si artisnya nih ya, katakanlah idolnya, tapi kadang yang benar-benar maju paling depan dan juga mungkin yang belain tuh adalah agensinya ya. Cukup beda ya sebenarnya dengan yang terjadi di industri entertainment yang di Indonesia. Nah, kira-kira notice nggak sih sebenarnya ada hubungan apa sebenarnya antara si artis sama entertainment ataupun agensinya? Kalau misalnya kamu penasaran tentang hal-hal yang tadi Mayang spill, yuk kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Nah, Netidainers, kita bahas dulu sebenarnya soal profil Go Yeonjung. Nah, kalau misalnya kamu sekarang lagi ongoing nontonin Resident Playbook, udah pasti dong kenal si Oh Ji Young ini ya kan, yang lagi deketin seniornya Koo Do Won. Nah, ternyata Go Yeonjung ini merupakan seorang aktris kelahiran 1996 dan mulai debut aktingnya itu lewat K-drama He is Psychometric. Nah, walaupun sebenarnya nggak langsung first lead ya, dia jadi pemeran pembantu lah di situ, dapetin karakter namanya adalah Kim So Hyun. Nah, cewek ini tuh lulusan Seoul Women's University dengan gelar seni kontemporer. Setelah itu dia langsung bergabung dengan agensi MAA Entertainment sebagai model dan juga aktris. Dari situlah mungkin perjalanannya Go Yeonjung ini dilanjut gitu ya. Dan lewat website kumparan.com juga, kalau misalnya recent activity Go Yeonjung ini memang luar biasa sih. Dari mulai di tahun 2020 pernah tampil di drama The School Nurse Files. Itu sebenarnya kayak drama fiksi-fiksi gitu, tapi seru sih kalau misalnya kamu udah pernah nonton. Terus lanjut lagi di tahun 2020, masih tahun yang sama, Go Yeonjung juga main nih di serial Netflix Sweet Home. Itu loh yang dikejar-kejar makhluk tertentu ya, bukan makhluk yang gaib ya tapi kayak kayak monster-monster gitu deh. Terus lagi lanjut lagi di tahun 2021 Go Yeonjung juga masuk nih ke drama Law School, dan ternyata mulai dapat peran yang oke, bisa dipertimbangkan bahkan jadi first lead. Nah, lanjut lagi mulai disorot ketika mainin Alchemy of Souls yang kedua, terus juga di drama Moving, sampai sekarang akhirnya jadi first lead atau pemeran utama di Resident Playbook.
Terus lanjut lagi nih ya. Sebenarnya kalau misalnya ngobrolin tentang Go Yeon Jung, isu pertamanya ya kalau misalnya kamu tenar di dunia manapun itu, apalagi di dunia entertainment, pasti cobaannya makin kenceng ya gitu. Anginnya makin kenceng, badainya juga makin kenceng. Nah, inilah gitu yang mungkin dihadapin sama Go Yeon Jung di awal tahun 2023, which is di bulan Januari. Karena menurut insertlife.com nih, ada oknum nih yang nyebarin hoax kalau misalnya Go Yeon Jung ini ternyata operasi plastik. Nah, di situ pastinya agensinya Go Yeon Jung alias MAA Entertainment langsung dong kayak gak diem aja, langsung bener-bener memberikan peringatan buat penyebar hoax itu. Karena pada saat itu hoaxnya ya udah hanya status aja atau hanya statement aja, nggak ada bukti tertentu atau nggak ada foto yang disertakan. Nah, ternyata di situ juga MAA Entertainment bikin statement tegas kalau misalnya siapapun yang nanti nyebarin hoax lagi tentang Go Yeon Jung ini bakalan dianggap serius dan dibawa sampai ke ranah hukum ataupun pengadilan. Nah, lanjut lagi, ternyata dari mulai tahun 2023 kan makin kenceng tuh ya karirnya Go Yeon Jung ini, tawaran model, terus juga jadi aktris ya, dramanya makin banyak sampai akhirnya di April 2025 ini juga dikutip dari kapanlagi.com kalau misalnya isu operasi plastiknya Go Yeon Jung ini naik lagi 99ers. Ada lagi ternyata si penyebar hoax itu hidup lagi di permukaan bumi ini. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya, kayak apa lu nggak capek say gitu kan, ada mulu nyebarin hoax, emang ada dendam apa gitu. Dan menariknya lagi sebenarnya yang di tahun 2025 ini disertakan bukti foto before after. Jadi fotonya itu yang dipakai adalah foto pre-debut dari Go Yeon Jung, dimana mungkin di situ dianggapnya sebelum oplas dan juga setelah oplas adalah saat ini kayak gitu. Akhirnya banyak dong netizen yang tiba-tiba menjadi detektif gitu, mencari sumber-sumber, terus juga kayak ini bener nggak sih gitu Go Yeon Jung, ini bener nggak sih gitu foto pre-debut tuh kayak gini, atau beneran Go Yeon Jung tuh seoplasnya seberubah ini, atau kayak pokoknya banyak spekulasi dan akhirnya banyak yang mencari pertanyaan-pertanyaan gitu deh tentang si kasus hoaxnya Go Yeon Jung ini gitu. Dan balik lagi, muncul lagi ya kan, karena si isu tentang oplas ini muncul, akhirnya agensi MMA Entertainment ini melakukan hal yang lebih serius kali ini. Statementnya diyakinkan lagi kepada netizen, khususnya K-Nets, kalau misalnya siapapun yang nyebarin hoax ini lagi ya pasti bakalan kena hukum ataupun ya dibawa ke pengadilan begitu. Terus pasti dong bertanya-tanya, kenapa selalu terjadi nih ada tuduhan mulu ke Go Yeon Jung? Kenapa sih orang hobi banget nyebarin hoax gitu kepada si Go Yeon Jung? Padahal menurut Mayangnya kayak ya dari sekian banyak loh ya gitu aktor dan juga aktris gitu, terus mungkin dari sekian banyak kesibukan si oknum-oknum penyebar hoax ini harus banget ya gitu. Tapi ternyata banyak pendapat yang mungkin bilang kalau misalnya Go Yeon Jung ini punya tipe wajah yang diidamkan banyak orang. Terus juga katanya ada yang bilang banyak yang dijadikan panutan gitu sih visualnya Go Yeon Jung itu, entah dari matanya, terus mungkin dari bibirnya. Jadi banyak highly request sih kalau misalnya klinik-klinik kecantikan yang pengen dong visualnya kayak Go Yeon Jung, katanya gitu. Terus nanti Niners lanjut lagi nih, selain tadi mungkin ya ada follow up kasus dari Go Yeon Jung ya yang muncul lagi di tahun 2025. Nah, ini timbul pertanyaan selanjutnya, kenapa sih gitu nuduh orang operasi plastik gitu sampai bisa dibawa ke pengadilan? Seserius itukah? Nah, ini ada beberapa reasoning kenapa sampai harus dibawa ke ranah hukum. Yang pertama, udah pasti fitnah 99ers ya kan. Kalau misalnya di Korea, kalau kamu emang dituduh sama orang lain kamu oplas ya, alias operasi plastik, tapi nggak ada bukti sama sekali, ya itu bisa dituntut karena ngerusak reputasi seseorang ya kan, udah pasti. Terus yang kedua,
kedua itu juga merasa termasuk gangguan. Nah, udah mirip kayak seseng yang ngejar-ngejar biasnya gitu loh. Jadi kan itu mengganggu ya sebenarnya, walaupun ya tidak secara physically hadir tapi tetap aja mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya emang tuduhannya terus menerus, itu juga bisa dianggap sebagai gangguan ya, risih juga ya kalau misalnya sewaktu-waktu idol itu lagi tampil terus tiba-tiba ada yang neriakin, atau mungkin gangguan yang awalnya di sosial media itu bisa berdampak ke kehidupan in a real life juga ya sama gitu. Terus yang ketiga nih, terjadi kerugian finansial. Ini sih sebenarnya yang mungkin banyak orang yang oknum-oknum itu nggak nyampe ke situ kali ya gitu. Udah tahu kalau misalnya emang dapat fitnah atau hoax seperti itu, ya pasti dong kalau misalnya artisnya ataupun si idolnya ini lagi naik daun, apalagi namanya, udah dong nanti yang kedampak nggak cuma artisnya tapi agensinya juga, karena artisnya itu ataupun si idol ini jadi salah satu aset penting buat agensinya, makanya harus dipertahankan baik-baik dan jangan sampai ada hal-hal yang mempengaruhi apalagi secara segi finansialnya. Dan yang terakhir, ini juga sebagai bentuk intimidasi. Agak berat sih sebenarnya ya kalau udah intimidasi, tapi itu bener loh 99ers. Justru dari kabar yang emang nggak bener aja bisa membuat fans kecewa gitu. Apalagi mungkin buat kamu yang baru ngebiasin seseorang itu gitu, artis itu atau idol itu, terus tiba-tiba ada kabar kayak gitu, kayak nggak jadi deh gitu, jadi kayak heartbreak nggak sih kayak gitu. Jadi intimidasi juga jadi salah satu alasannya gitu. Terus sempat kepikiran gak sih gitu, kalau misalnya di Indonesia kan mungkin kayak ya udah artis tuh bisa berjalan independen, tapi kalau misalnya di Korea Selatan idol ataupun aktris atau mungkin sesingkat dia model aja gitu, dia tuh pasti dipegang sama agensi. Nah itu kenapa sih sebenarnya? Nah mungkin kalau misalnya kamu pernah bukan pernah, tapi kamu kalau misalnya kamu emang nggak ngeh gitu hubungan antara idol dan juga agensi, mungkin kamu perlu juga nih nonton Gangnam Iyagi episode 1 kemarin. Kalau misalnya kamu belum nonton, dah klik dulu aja di sini ya kan. Dari situ kamu mungkin kebayang apa sih sebenarnya hubungan atau relation antara idol dan juga agensinya. Karena kalau misalnya kemarin di episode 1 kan memang ada berselisih paham ya, say. Kalau misalnya ini yang di kali ini main justru akan ngejelasin lebih detail kenapa idol-idol itu harus terikat agensi, atau kenapa agensi itu butuh idol sih sebenarnya. Nah ini dikutip dari kompas.com 99ers. Jadi agensi-agensi ini yang ada banyak banget di Korea Selatan itu bertindak sebagai manajer, terus juga jadi agen dan juga promotor untuk mengendalikan setiap aspek karir dari idolnya, mau idol, mau aktris, mau model, pokoknya ya artis yang dimilikinya gitu, karena itu adalah aset, termasuk mungkin si agensi ini jadi pelindung buat artisnya itu sendiri, entah itu melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan atau melindungi secara hak cipta. Nah mungkin buat idol-idol kan kayak ada lagu, terus juga ada dance ya, itu kan hak cipta idol itu sendiri dan juga agensinya. Itu tentunya tugas agensi untuk melindungi hal-hal seperti itu. Intinya sih sebenarnya kalau misalnya idol ataupun artis tuh ya balik lagi aset gitu. Sebagaimana mungkin agensi dan juga idol ini harus bekerja sama dengan kesepakatan tertentu yang sudah mereka dealing ya gitu. Pastinya sebelum mereka tanda tangan kontrak kan pasti tiap agensi beda ya. Ada yang kontraknya sekian tahun, ada yang kebijakannya seperti ini, kewajibannya seperti ini, haknya seperti ini. Dan itu tuh sebenarnya dikomunikasikan dulu gitu antara kedua belah pihak, antara idol dan juga agensi. Nah kalau misalnya memang mereka ada sesuatu gitu kan ya dengan idolnya gitu dan ketahuan salah si idolnya, agensinya juga nggak main-main dapat hukumannya. Mungkin kamu juga notice ya ada beberapa idol K-pop yang bermasalah gitu dan melakukan hal-hal yang mungkin sudah melanggar hukum, ya agensi pun dengan sangat terbuka langsung ada yang memutus kontrak gitu kan. Terus ada juga yang mungkin
langsung menghilangkan semua hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan agensi juga ada, tapi mungkin paling sering adalah langsung memutus kontrak bahwa idol yang bersalah itu gitu diserahkan ke ranah hukum dan tidak ada di bawah agensi ataupun tidak dilindungi oleh agensi lagi seperti itu. Tapi ingat ya, kalau emang udah terbukti bersalah. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya berita hoax itu kan pasti bakalan ada ya 99ers ya. Mau kita hidup bener-bener juga kalau emang si oknum-oknum itu ada di dunia ini ya pastilah ya nyebarin berita hoax itu. Jadi terutama mungkin buat artis-artis yang lagi naik daun. Karena Mayang jujur aja kalau lihat sosok aktris Go Yoon-jung ini ya gitu, visualnya oke, jadi modelnya oke, terus sekarang namanya juga lagi dibahas di mana-mana karena K-drama Resident Playbook-nya lagi ongoing juga. Jadi ya wajar aja sih itu badainya makin gede, terus juga pasti haters mah ada ya kan, haters gonna hate gitu dari sisi manapun, padahal ya dia lempeng-lempeng aja, kagak ada tuh hidup yang selanga-selenge, tapi tetap aja haters mah pasti ada kayak gitu. Dan mungkin sampai Mayang take podcast hari ini 99ers dari MAA Entertainment, agensinya Go Yoon-jung, belum memberikan statement apapun lanjutan ataupun misalnya pernyataan apapun terkait oknum yang kemarin menyebarkan hoax tentang oplasnya Go Yoon-jung gitu. Dan sebenarnya Mayang cuma bisa berdoa aja semoga masalahnya cepat beres, dan juga mungkin oknum-oknum di luar sana ya udah itu jari lo tuh diistirahatin aja gitu ya, daripada komentar-komentar atau menyebarkan hoax yang lain. Carilah kegiatan lebih positif ya, atau mungkin kamu bisa mengagumi idol-idol yang lain yang lebih kamu suka, itu nggak apa-apa banget. Dan mudah-mudahan isu tentang Go Yoon-jung ini bisa cepat selesai, terus kalau memang harus dibawa ke ranah hukum juga dimudahkan. Dan kalau misalnya kamu udah tiders ya punya isu-isu lain ya yang pengen Mayang bahas juga di Gangnam Iyagi, boleh dong komen di bawah, kasih tahu Mayang, spill the tea aja sama Mayang ya. Pokoknya kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya Gangnam Iyagi. So, annyeong!